Puji Tuhan. Puji Tuhan. Seperti biasa, lihat dulu samping kiri kanannya. Basah rambutnya. Saya betul berarti mandi ya. Oke. Saudara, saya sering sekali dengar satu kata-kata yang saya percaya saudara juga sering mendengarnya. Ya, di atas langit masih ada langit. Sering dengarnya? Saya sering dengar kata-kata ini dengan berbagai macam versi. Ya, termasuklah di atas langit masih ada langit. Ya. Sesusah-susahnya kau, masih ada orang yang susah lebih dari kau. Sepintar-pintarnya kau, masih ada orang yang lebih pintar. Sebanyak apapun yang kau punya, masih ada orang yang lebih banyak punya daripada kau. Akan selalu ada orang yang di atas kita. Benar atau tidak? Akan selalu ada, saudara. Baik yang di atas kita maupun di bawah kita. Akan selalu ada. Jadi teman-teman yang selama ini mengeluh karena hidupnya mungkin terlihat di bawah orang, coba lihat, jalan-jalan sekali-sekali ke rel kereta api, ada banyak orang di bawah saudara. Ada banyak orang di bawah saudara. Kalau mungkin saudara selama ini sombong karena merasa saudara sering disuruh-suruh, sering dipanggil, saudara merasa kalau nggak ada aku nggak maju orang itu. Saudara coba cari, mungkin orang-orang di sekitarmu, lebih banyak orang yang lebih pintar dari saudara. Itulah salah satu fakta yang ada di dunia, saudara. Terserah saudara membandingkan diri saudara dari mana. Dari kekayaan saudara, dari kepintaran saudara, dari kekuatan saudara, dari kemahiran saudara. Kapanpun dan sampai kapanpun akan selalu ada orang di atas saudara. Mau menghitungnya dari manapun. Mungkin saudara bilang saya pandai main gitar. Ada banyak orang di dunia ini yang bisa main gitar. Akan ada selalu di atas saudara, walaupun kompetensi kalian sama. Mungkin saudara bilang saya pintar main tamborin. Ada beribu dan berjuta-juta orang mungkin bisa main tamborin. Lebih baik dari saudara. Dari segi manapun mau saudara hitung. Entah mungkin keretamu paling mahal. Ada akan banyak orang yang punya kereta lebih mahal daripada yang saudara punya. Ya dari manapun kita hitung akan selalu ada orang di atas kita. Kalaupun kalian punya sama-sama kepintaran, sama-sama kemahiran, sama-sama punya kompetensi yang sama, bukan berarti boleh membanding-bandingkan. Gak perlu kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Firman Tuhan mencatat tidak ada satu orang pun yang sama karunianya. Saya kalau di kampus saudara sering lihat dosen saya itu masuk kantor buat sidik jari. Tujuannya apa? Absen ya. Berarti sidik jari orang beda-beda. Mungkin yang lebih canggih lagi bukan sidik jari, bola mata. Ya enggak? Dari bola matanya dihitung. Oh ini mata siapa? Enggak ada yang sama saudara. Walaupun kalian punya kompetensi yang sama. Walaupun mungkin bisa main alat musik yang sama, tapi nggak ada yang sama di antara kita seluruhnya. Daripada kita berusaha untuk menjadi seperti orang lain, karena terus kita membanding-bandingkan diri kita, ingin melampaui orang lain, aku ingin kayak dia, aku ingin melewati dia. Sedikit bagus kalau saudara bilang, aku ingin melebihi abang itu, bagus saudara. Tapi kalau kata-kata saudara seperti itu berhenti sampai di situ, berarti saudara ingin sama dia. Hanya bedanya apa? Lebih dari dia. Lebihnya apa? Mungkin kalau dia sekarang jadi ketua, apa hartanya? Aku kalau mau jadi ketua nanti, hartaku harus lebih banyak. Intinya sama apa? Sama-sama pengen jadi ketua. Tapi hartaku harus lebih banyak, biar ada bedanya. Ya kita sering sekali ingin berusaha menjadi lebih hebat dari orang lain. Saya mau katakan sama saudara, kalau kayak gitu sampai hari ini saudara, capek hidup ini. Lelah saudara hidup. Kenapa? Ada banyak orang selalu dan akan selalu hadir
orang yang lebih hebat dari kita. Ya, ini satu kebenaran yang harus saudara ketahui. Capek saudara hidup kalau hanya ingin sama atau melampaui orang lain. Capek saudara hidup dengan prinsip seperti itu. Gak ada habisnya saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk hidup berdasarkan keunikan yang kita punya. Bilang sama samping kiri kanannya, hidup berdasarkan keunikan ya kawan. Hidup berdasarkan keunikan yang kita punya. Lebih baik hidup seperti itu. Hidup berdasarkan keunikan kita. Dengan keunikan kita tadi yang ditanamkan Tuhan, yang berbeda-beda tadi, kita memberi nilai, kita memberi arti, kita memberi kontribusi, kita memberi dampak. Lebih baik seperti itu kalau kita hanya ingin berlomba-lomba melampaui orang lain. Itu prinsip yang capek. Prinsip yang lebih bagus saudara. Dengan keunikan kita, kita memberi arti, berkontribusi, memberi dampak di sekolah, di gereja kita. Dengan keunikan kita. Gak usah melampaui orang. Aku pengen lebih dari dia, aku mau sama kayak dia. Gunakan keunikanmu untuk memberi arti di mana saudara berada. Ya. Jadi walaupun kita bukan berada di puncak, tapi kalau saudara dengan keunikan saudara, berusaha berdampak, memberi arti, berkontribusi di mana saudara ada, lebih lama diingat orang. Lebih berkesan di hati orang, saudara. Daripada kita berusaha jadi sama orang. Lebih berkesan di hati orang. Walaupun mungkin saudara nomor 10, ada 9 orang di atas saudara. Tapi karena saudara unik, dan keunikan dengan keunikan saudara-saudara mencoba memberi dampak, memberi arti, berkontribusi, itu akan diingat orang. Walaupun saudara nomor 10. Ya. Hari ini kita akan belajar hal ini dari Benyamin, saudara ya. Buka Alkitab kita dalam Kejadian 49 ayat yang ke-27. Benyamin adalah salah satu anak Yakub yang tidak kita dapati dia pernah berbicara dalam Alkitab. Dari sini kita belajar saudara, memang harus saudara ketahui sebagai pemuda, ya, kita tidak harus menjadi tokoh utama dimanapun. Ya saudara, gak usah berusaha dan memaksa diri harus jadi tokoh utama. Di sekolah, di tempat kampus saudara, dimanapun saudara berada, gak perlu jadi tokoh utama. Namun pastikan kita adalah tokoh yang punya pengaruh. Bilang sama samping kiri kananmu, gak perlu jadi tokoh utama. Tapi jadi tokoh yang punya pengaruh. Artinya saudara, tanpa kita gak lengkap dunia. Kira-kira gitu ya. Bisa orang itu jalan, tapi kalau gak ada kita, kampus saudara tetap hidup. Tapi gak lengkap tanpa saudara. Makanya sampai hari ini, kampus saudara masih mau nampung saudara. Walaupun sebenarnya dia lihat gak ada progres kalau menjadi mahasiswa. Tapi tetap aja ditampungnya. Karena menurutnya gak lengkap kampus ini tanpa saudara. Bagian pertama saudara dikatakan demikian. Benyamin bagaikan serigala yang menerkam. Benyamin bagaikan serigala yang menerkam. Benyamin itu adalah anak bungsu. Anak paling kecil. Dan ini terakhir kita berbicara tentang anak-anak Yakub. Berarti minggu depan adalah Bu Mevi kita yang terakhir. Ya saudara. Benyamin adalah anak paling kecil dari Yakub. Anak Yakub. Tapi lihat berkatnya. Berkat yang didapat oleh Benyamin mengagumkan. Dikatakan apa? Serigala yang menerkam. Yakub ngomong ke Yehuda. Kalau Yehuda akan jadi singa. Tapi saya pernah bilang sama saudara. Atau mungkin saudara tonton TikTok Deddy Corbuzier. Serigala gak pernah ada di sirkus. Tapi singa ada. Walaupun singa disebut raja hutan. Tapi kita gak pernah dapati serigala diatur-atur. Maksud saya saudara, ini berkat yang tidak main-main yang dikasih Yakub. Atau yang dikasih Allah melalui Yakub. Walaupun dia paling kecil. Dia paling kecil di keluarganya. Tapi Yakub, dia katakan, Benyamin engkau akan seperti serigala yang menerkam.
bukan serigala yang tidur, bukan serigala yang makan, serigala yang menerkam. Tentu kata-kata Yakub didengar oleh kakak-kakaknya Benyamin. Di situ si Ruben, di situ si Yusuf, di situ si Asyer. Mereka tentu terkejut dengan berkat itu. Dia paling kecil. Dia nomor 12. Tapi kok dari 12 orang, cuman dia salah satunya yang dapat berkat yang mengagumkan dari Tuhan. Dia bukan anak yang pertama, saudara. Bukan anak yang pertama. Benyamin juga bukan seperti Yusuf. Yusuf itu dalam kitab Kejadian hampir 40% cerita tentang Yusuf. Dari pasal 37 sampai pasal 50. Siapa manusia pertama di bumi? Adam, hanya 3 pasal cerita tentang Adam. Padahal dia nomor 1 loh di bumi. Yusuf 37 sampai 50 itu semua cerita tentang Yusuf. Benyamin gak seperti Yusuf yang ceritanya banyak di Alkitab. Dia mungkin tokoh-tokoh yang hanya penyisip. Tapi saudara coba lihat apa yang didapat olehnya. Firman Tuhan katakan dia akan seperti serigala yang menerkam. Lalu Benyamin itu adalah orang yang selalu dilindungi. Walaupun gak minta perlindungan dia selalu dilindungi. Kayak gitu kan anak bungsu. Enggaknya kita bilang sama abang kita, tolong aku bang, tolong aku kak, aku perlu ini, aku perlu ini. Enggak saudara bilang pun, abang kakak saudara berpikir untuk saudara tetap dapat apa yang saudara mau. Enggak saudara bilang pun. Kalau itu abang dan kakak yang baik tentunya. Dia akan pikirkan apa yang saudara mau. Dilihat yang mungkin ada barang-barang saudara yang rusak. Tanpa saudara bilang, mungkin dia sedang nabung sekarang untuk kasih apa yang saudara perlu. Mungkin saudara perlu ini, dia lihat capek kali kayaknya ada ini, kalau nggak ada ini. Tanpa saudara minta, mungkin dia sedang memikirkan untuk saudara. Itu namanya paling kecil, itu enaknya paling kecil saudara. Apa-apa dipikirkan, apa-apa ditolong. Beda sama yang paling tua. Kalau yang kecil apa-apa ditolong, yang tua apa-apa dibiarkan. Dibiarkan, cari sendiri, berusaha sendiri. Setuju yang paling tua? Ya, ada beberapa yang jawab. Cenderungnya seperti itu. Sama seperti Benyamin, dia selalu mendapatkan perlindungan. Tapi walaupun dia paling kecil, dia nggak boleh diremehkan. Walaupun Benyamin paling kecil, dia nggak boleh diremehkan. Tidak bisa diremehkan. Inilah dampak berkat yang dikasih Yakub. Benyamin tidak bisa diremehkan. Nah, jadi anak saudara pun lagi. Saudara yang paling tua, jangan pernah meremehkan adik-adikmu. Ya, bisa saja mereka lebih jago dari saudara, lebih pintar mungkin. Waktu Evan sekolah SD saudara, dia terus ranking. Saya nggak pernah SD ranking. Masuk SMP, saya juga nggak pernah ranking. Paling jago saya ingat ranking 9. Mana terhitung ranking 9 sama orang-orang tua Batak. Minimal 3. Baru dapat apa? Ayam napi nadar. Baru dapat ikan mas yang utuh gitu ya kan. 1, 2, 3. Ranking 9 mana masuk? Dia lebih pintar dari saya. Di sekolah. Waktu itu. Sama seperti Duma. Saya nggak pernah dapat ranking, saudara. Pengen memang. Jadi nggak bisa saudara anggap rendah. Inilah yang mau Tuhan beritahu sama setiap orang. Sama kakak-kakaknya Benyamin. Nggak boleh kau rendahkan Benyamin. Nggak bisa kau remehkan Benyamin. Dia akan seperti serigala yang menerkam. Dia kuat dan berbahaya. Walaupun dia selalu dilindungi. Dia kuat dan berbahaya. Walaupun dia selalu ditolong. Walaupun dia paling kecil, dia kuat dan berbahaya. Nah, saya mau kasih tahu hari ini sama saudara, Tuhan memberi di dalam diri kita setiap potensi-potensi. Kita punya potensi. Ini yang mau Tuhan kasih tahu melalui firman Tuhan ini.
Setiap orang punya potensi walaupun dia kecil. Karena Tuhan kasih potensi walaupun kecil. Entah apa yang kecil, badan saudara mungkin. Apapun yang kecil dari hidup saudara. Keluarga saudara yang kecil, kekuatannya, kemampuannya. Saudara mungkin yang kecil, kepintaran saudara. Sikit yang saudara bisa. Tapi satu hal yang harus saudara tahu, kita semua punya potensi. Amin saudara. Bilang sama samping kiri kananmu, kau punya potensi. Ya kita semua punya potensi dalam hidup kita. Karena Tuhan yang kasih. Satu-satunya orang yang gak punya potensi adalah yang sama sidik jarinya. Nah sekarang tugas saudara, kalau membuktikan saudara tidak punya potensi, coba cari siapa orang yang sama sidik jarinya sama saudara. Gak ada di antara saudara yang gak punya kelebihan. Jadi bukan harus tampil di depan baru saudara disebut sebagai orang yang berhasil. Baru saudara disebut sebagai orang yang punya kelebihan. Gak harus dilihat banyak orang baru saudara bilang aku orang yang punya kelebihan. Aku adalah orang yang berhasil. Gak harus didengar orang saudara, banyak orang. Akulah seorang yang berhasil. Akulah yang punya kelebihan. Bukan itu faktor atau penentu saudara punya kelebihan atau enggak. Bukan dilihat orang, bukan didengar banyak orang. Jadi target dalam hidup kita itu bukan untuk dilihat banyak orang. Ya. Sekali lagi saya ulang, target dalam hidupmu bukan untuk dilihat banyak orang, bukan untuk didengar oleh banyak orang. Satu hal target dalam hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Itu target hidup kita. Percuma dilihat banyak orang tapi Tuhan gak senang. Percuma saudara nyanyi didengar banyak orang tapi Tuhan gak senang. Percuma saudara melakukan banyak hal dilihat orang, tapi Tuhan gak senang. Percuma saudara melakukannya. Karena target kita hidup, Tuhan senang. Dengan apa Tuhan senang? Tuhan gak senang kalau orang ikut-ikutan. Tuhan gak senang kalau orang copy paste. Jadi potensi dalam diri saudara, itu yang saudara gunakan. Itu yang saudara latih, yang saudara kembangkan dalam hidup saudara. Biar Tuhan senang. Potensi tadi yang saudara gunakan. Kalau saya tanya sama saudara hari ini, apa potensi dalam hidupmu? Apa bidang yang kau kuasai? Apa bidang yang saudara sukai? Itu yang saudara latih. Itu yang saudara terus coba melatihnya, mengembangkannya. Yesus kasih perumpamaan tentang talenta. Kalau saudara tahu firman Tuhan ini. Ada yang dikasih 10. Ada yang dikasih 5. Apakah Tuhan jahat ngasih 1? Ada yang Tuhan kasih 1. Talenta. Tuhan kasih 1 potensi. Nah, aku kasih kau 1 potensi. Tuhan kasih, nggak ada yang nggak Tuhan kasih. Semua Tuhan kasih. Tapi yang 1 yang dikasih 1 itu, dia ambil talentanya, dia ke ladang, dia ambil cangkulnya, dia korek tanah, dia tanamkan talentanya. Itu Tuhan gak suka dengan orang gitu. Tuhan aku mau 10, kok kasih aku 1? Ku tanam aja lah ini. Tuhan aku mau kayak dia. Kok seperti ini kondisiku? Gak mau aku lakukan apapun. Itu karena saudara mau sama seperti orang, saudara lupa target hidup saudara, yaitu menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan dari potensi yang saudara punya. Salah satu cara melatih potensi yang saudara punya adalah kepercayaan yang Tuhan kasih. Itu kepercayaan bukan nanti saudara. Saya jadi hamba Tuhan, bukan nanti kepercayaannya. Sekarang Tuhan sedang kasih saya kepercayaan. Hari ini Tuhan kasih kepercayaan. Jadi melalui kepercayaan yang Tuhan kasih, Tuhan mau lihat, mau mengukur bagaimana kita melakukannya. Bagaimana kita mengelolanya. Jadi jangan saudara berpikir yang Tuhan yang dipercayakan sama saudara hari ini, entah apa itu, menari, entah ngapain itu saudara, dipercayakan sesuatu.
Itu latihan dalam hidupmu untuk kepercayaan yang lebih besar. Ya. Di hadapan Tuhan bukan posisi yang penting. Ya, saya ulang, di hadapan Tuhan bukan posisi yang penting. Bukan posisi saudara. Entah nomor berapa saudara. Nomor 3 mungkin, ada 2 orang di atas saudara. Terserah saudara nomor berapa. Tapi di hadapan Tuhan bukan itu yang penting. Tapi bagaimana kita menggunakan potensi yang kita miliki. Keunikan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dengan keunikan itu, kau memuliakan Tuhan. Itu aja ukuran Tuhan. Makanya saudara, banyak anak-anak muda yang posisinya bagus, tapi di hadapan Tuhan posisinya paling rendah. Ada orang kaya, masih muda, dan melakukan segala sesuatu dengan serius. Yaitu pemuda kaya yang ada di Alkitab. Saya yakin perempuan, kalau ketemu laki-laki yang kaya, yang rajin beribadah, melakukan apa kata firman Tuhan, masih muda pula lagi, kaya pula, rajin pula beribadah, suka atau enggak? Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan enggak suka. Mari muliakan Tuhan dengan keunikanmu. Jangan, inilah yang Tuhan sedang kasih tahu sama kita. Setiap orang punya potensi, walaupun dia kecil. Ya, jadi pemuda harus tahu, saudara punya potensi. Bilang sama-sama dengan saya, aku punya potensi. 1, 2, 3. Saudara punya potensi. Ya, potensi bukan untuk dilihat banyak orang, tapi potensi untuk memuliakan nama Tuhan. Bagian kedua dari ayat 27 kita baca saudara. 1, 2, 3. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu malam ia membagi-bagi rampasan. Sekali lagi. Pagi dan malam itu adalah waktu dalam satu hari. Ini mungkin masuk dalam bumevi kita minggu depan. Bagi orang Israel, nggak ada sore, nggak ada siang. Yang ada malam dan pagi. Ya, jadi hari-hari orang Israel itu dihitung dari naiknya matahari, tenggelamnya matahari. Nggak ada tengah-tengah. Sekarang kita lebih pintar. Ada banyak yang kita menyebutkannya. Siang, sore, subuh. Ya. Bagi orang Israel hanya 2, pagi dan malam. Ini berbicara tentang satu harian. Jadi baik pagi maupun malam ada aja kerjaan Benyamin. Entah itu pagi, entah itu malam, ada aja yang dia lakukan. Ada aja yang dia kerjakan. Apapun harinya, apapun waktunya, dia orang yang selalu terjaga. Tahu terjaga ya? Berhati-hati. Atau bersiap siaga. Nampak sikit mangsa, tangkap. Terserah mau pagi atau malam. Dia tunjukkan kekuatannya kapanpun dan apapun situasinya. Dia tampil konsisten. Dia tampil tetap. Benyamin saudara, orang yang dapat diandalkan setiap musim. Setiap musim dia dapat diandalkan. Apapun waktunya, Benyamin akan punya dampak di setiap waktu dan musim yang akan dia hadapi. Dia akan punya dampak. Dia nggak hanya berdampak di pagi hari, dia juga berdampak di malam hari. Dia punya kontribusi bukan hanya di malam hari, dia juga punya kontribusi dalam pagi hari. Setiap waktu dia gunakan dengan efektif. Pagi-pagi dia ngapain? Memakan mangsa. Malam-malam dia ngapain? Membagi-bagikan rampasannya. Berarti banyak yang dia tangkap. Banyak yang dia tangkap dan dia bagi. Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel ada tiga namanya siklus. Yang pertama, sebelum ada kerajaan. Saudara tahu, bangsa Israel itu dulu bukan kerajaan.
Nah, hakim-hakim. Jadi kalau saudara baca kitab hakim-hakim, itu belum ada raja di situ. Setiap suku bebas menentukan siapa ketuanya. Aku, Yehuda ini ketuanya. Gad ini ketuanya. Bebas menentukan siapapun ketuanya. Kalau di GPD kasih Bapak ada berapa ketua? Ada satu. Ya. Kalau mungkin kita hidup zaman Israel, ilustrasinya seperti ini. Kita punya banyak ketua. Kira-kira gitu, saudara. Nah, saudara tahu di siklus yang pertama di mana bangsa Israel tidak sebuah kerajaan, ada satu orang yang punya pengaruh. Dan salah satunya adalah dari suku Benyamin. Itu siklus yang pertama. Siklus yang kedua, bangsa Israel berubah menjadi kerajaan. Saya mau tanya dulu, siapa raja pertama bangsa Israel? Ada yang tahu? Saul. Saul itu suku Benyamin. Itu yang kedua, siklus yang kedua. Ada aja orang yang Benyamin yang jadi pemimpin dan orang yang berdampak. Siklus yang ketiga, yaitu saudara, orang-orang Kristen, kekristenan. Saya mau tanya sama saudara, mau tes lagi nih. Perjanjian baru ada 27 kitab. Siapa penulis perjanjian baru yang paling banyak menulis? Siapa? Ayo, siapa yang bisa jawab ya? Bukan siapa yang benar. Saya tahu kemungkinan besar saudara nggak bisa benar. Siapa? Paulus itu orang Benyamin. Dalam 3 siklus ini, orang Benyamin selalu ada. Selalu ada namanya. Saudara tahu artinya ini? Inilah artinya. Pagi dan malam dia punya sesuatu yang dapat dilestarikan dan ditinggalkan, dikenang oleh orang. Walaupun dia bukan orang paling atas. Paulus itu orang bawahannya itu. Di dalam sistem orang Yahudi. Dia orang bawah, ada di atasnya namanya Gamaliel. Dia masih orang bawah, saudara. Tapi di Alkitab ini, walaupun dia nggak nomor 1, walaupun banyak orang di atasnya, dia meninggalkan sesuatu yang sampai hari ini sangat berdampak dalam hidup kita. Saya ingin mau kasih tahu sama saudara, ini yang perlu. Bukan melampaui orang, bukan. Tinggalkan yang saudara bisa tinggalkan dan membuat itu bernilai bagi orang. Bagi saya mungkin bukan pendeta muda yang mungkin terkenal di kota Medan ini. Tapi saya tahu satu hal. Kalau misalnya Tuhan panggil saya, nama saya akan terus disebut oleh saudara yang hadir hari ini. Walaupun mungkin saudara kenal seseorang yang lebih hebat dari saya. Karena saya tahu, saudara kenal saya. Itu yang saya maksud, saudara. Itu yang firman Tuhan maksud. Bukan menjadi yang terkenal, menjadi besar. Tapi bagaimana hidup saya dan saudara meninggalkan sesuatu. Berdampak dengan keunikan saudara. Itu yang Tuhan tuntut dari kita. Seperti suku-suku Benyamin. Dalam siklus yang pertama, ada orang Benyamin. Dalam siklus yang kedua, ada orang Benyamin. Dalam siklus yang ketiga, ada orang Benyamin. Belum tentu ada orang Gad. Belum tentu ada orang Asyer. Belum tentu ada suku Simeon, suku Lewi. Tapi firman Tuhan pastikan akan selalu ada suku Benyamin. Ini yang harus saudara ketahui ketika saudara mengiring Tuhan. Kita harus tetap terjaga, saudara. Di setiap waktu, setiap musim, tampilkan yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Bukan meniru. Dengan demikianlah, kita akan tertinggal lama di hati orang. Berarti di hati orang. Walaupun mungkin saudara bukan orang yang paling atas tingkat hidup saudara. Nah, oleh karena itu pemuda GPD Kasih Bapa yang ada, jangan cuma pagi-pagi saudara semangat. Amin, saudara.
Jangan cuma malam-malam saudara semangat. Baik pagi maupun malam. Jadi anak Tuhan yang tetap konsisten dalam hidup saudara. Tetap terjaga. Apa keunikan saudara? Keunikan saudara, kekuatan saudara. Tetap tampilkan walaupun itu pagi, walaupun itu malam. Dengan demikianlah saudara akan lihat. Banyak orang ternyata yang akan kehilangan kalau tidak ada saudara. Banyak orang yang memerlukan saudara. Kalau saudara belajar pagi dan malam tetap menampilkan yang terbaik sesuai dengan potensi yang Tuhan kasih sama saudara. Ada satu kelebihan dari serigala, saudara. Ya. Serigala itu adalah hewan yang setia kawan. Coba dulu lihat samping kiri kananmu, setia kawan atau enggak? Kalau kawannya sakit, dia akan cari makan untuk kawannya. Itu serigala. Kalau satu orang dari kawannya dapat rusa, mangsa, dia nggak akan makan sendiri. Dia panggil kawannya. Makanya firman Tuhan katakan, saudara, lihat. Pada waktu malam, ya bagi-bagi. Dia tahu satu hal. Aku dapat banyak. Nggak bisa aku makan sendiri. Aku dikasih banyak. Sayang kali kalau aku makan sendiri. Serigala dia panggil kawan-kawannya. Ayo, aku dapat sesuatu. Mari kita makan sama-sama. Ini salah satu membuat hidup kita berarti, saudara. Biasakan menjadi pemuda yang tidak pelit. Ya, yang tidak pelit. Jangan saudara kerjanya menimbun, dan menimbun. Gak pernah sekalipun berusaha memberi sesuatu. Kerjanya timbun terus. Kalau dalam kata kitab Pengkhotbah, orang yang terus menimbun, timbunannya itu diambil Tuhan kasih sama orang fasik. Itu orang yang terus menimbun. Bukan berarti kita nggak boleh menabung. Maksud saya ketika ada kesempatan untuk saudara berbagi, belajar berbagi. Karena kesempatan itu nggak akan terus datang, saudara.